Om Swastiastu. Apa kabar Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan? Perkenalkan, nama saya Niko Mangtriana Dewi. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Paksebali. Kali ini saya akan bercerita yang pastinya seru. Judul dari cerita saya adalah Asal Mula Selat Bali yang diterbitkan oleh HHK Media. Dengarkan dengan baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Sidi Mantra. Ia terkenal karena ilmu keagamaannya yang luas dan ia mampu mengalahkan raksasa dan makhluk jahat lainnya yang mengganggu warga desa. Oleh karena itu, ia sangat disegani oleh para warga di desanya. Suatu hari, Batara Guru menghadiahkannya seorang istri yang cantik dan harta. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai seorang anak yang bernama Manik Angkeran. Sayangnya, saat istrinya melahirkan, ia meninggal dunia. Lama-kelamaan, Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, pintar, dan juga pemberani. Tapi ia memiliki satu perbedaan dari ayahnya. Sikapnya sangat amat manja dan suka berjudi. Jika hartanya telah habis, ia akan meminjam kepada orang lain hingga hutangnya bertumpuk-tumpuk sangat banyak. Karena tidak mampu membayarnya, ia meminta tolong kepada sang ayah untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra memberikan harta tersebut kepada putranya. Bukannya menggunakan harta yang dibelikan oleh ayahnya untuk membayar hutangnya, Manik Angkeran menggunakan harta itu untuk berjudi lagi. Saat harta itu habis, Manik Angkeran meminta kepada sang ayah. Sidi Mantra merasa kesal, tapi rasa sayang kepada putranya begitu besar hingga ia kembali ke Gunung Agung. Sesampainya ia di Gunung Agung, ia melakukan ritualnya dengan membunyikan genta dan bermantra untuk memanggil naga Basuki. Tak lama kemudian, keluarlah naga Basuki dari tempat persembunyiannya. "Hei, untuk apa kau kembali ke sini, Sidi Mantra?" tanya naga Basuki. Lalu Sidi Mantra berkata, "Maafkan aku, naga Basuki. Aku kesini untuk meminta harta untuk membantu putraku membayarkan hutangnya. Aku sudah menasehatinya, tapi ia tak mau mendengar nasihatku," kata sang Brahmana. Lalu naga Basuki berkata, "Baiklah, akan kubantu. Tapi ini adalah yang terakhir kalinya aku untuk membantumu. Ingat, ini adalah yang terakhir kalinya," kata naga Basuki. Lalu naga Basuki menggeliat hingga keluar emas dan permata dari sisiknya. Sidi Mantra pun memilih harta tersebut, berpamitan, dan ia kembali ke kerajaannya. Sesampainya di rumah, ia melunasi hutang tersebut. Lalu Manik Angkeran bertanya kepada sang ayah, "Ayah, dari mana ayah mendapatkan semua harta tersebut?"
Angkeran. Lalu ayahnya berkata, "Tak usah kau mengetahuinya, lebih baik kau berhenti berjudi saja," kata ayahnya. Lalu Manik Angkeran berkata kepada ayahnya, "Ayah, tolong lunasi hutangku lagi." Lalu si Dimantra berkata, "Tak mau." Lalu Manik Angkeran mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan harta tersebut. Setelah mengetahuinya bahwa ayahnya mendapatkan harta tersebut dari Kawah Gunung Agung, ia menyusun rencana sebaik mungkin untuk berangkat ke Gunung Agung. Tapi untuk mendapatkan harta tersebut, ia harus bisa bermantra. Namun Manik Angkeran sejak kecil tak pernah diajari berdoa ataupun bermantra. Ia punya solusi. Ia mengendap-endap masuk ke kamar ayahnya, lalu mencuri genta milik ayahnya. Kemudian ia berangkat ke Gunung Agung. Sesampainya di sana, Manik Angkeran membunyikan genta tersebut. Naga Basuki merasa terpanggil oleh suara genta milik si Dimantra. Ia pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Hei, mengapa kau kesini, Manik Angkeran?" tanya Naga Basuki. Manik Angkeran menjawab, "Tolonglah aku, tolong lunasi hutangku," kata Manik Angkeran dengan wajah memelas. Lalu sang naga berkata, "Baiklah, akan kubantu," sambil menggeliat hingga emas dan permata keluar dari sisiknya. Muncul niat jahat dari hati Manik Angkeran. Ketika sang naga berbalik, ia mengeluarkan kerisnya lalu menebas ekor sang naga. Ia mengambil ekor itu lalu lari sekencang-kencangnya. Sang naga mencari Manik Angkeran ke sana kemari, tapi tak juga menemukannya. Karena kesal, sang naga menjemurkan api ke jejak telapak kaki Manik Angkeran. Sejauh apapun Manik Angkeran berjalan, ia tetap menjadi abu. Sang Brahmana khawatir mengapa anaknya tak kunjung pulang, dan ia juga kehilangan gentanya. Sang Brahmana yakin pasti anaknya yang mencuri genta tersebut dan ia pasti ke Gunung Agung. Sang Brahmana cepat ke Gunung Agung. Sesampainya di sana, ia melihat Naga Basuki keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu bertanya, "Hei, apakah kau melihat anakku?" Naga Basuki berkata, "Akulah yang membunuh anakmu." Sang Brahmana sangat bersedih. Lalu sang Brahmana berkata, "Hidupkanlah kembali anakku." Sang naga menjawab, "Baiklah, akan kuhidupkan kembali anakmu. Tapi ada syaratnya. Kau harus mengembalikan ekorku seperti biasanya." Lalu sang Brahmana menyambung ekornya tersebut. Dan dengan kebaikan hati sang naga, ia menghidupkan Manik Angkeran kembali. Manik Angkeran meminta maaf kepada sang Naga Basuki. Ayahnya berjalan ke tanah benteng, lalu menghentakkan tongkatnya hingga terbentuk garis. Lama-kelamaan garis itu terisi oleh air laut. Selat itulah yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa yang diberi nama Selat Bali. Sekian dari cerita saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.